Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang Pak Harto cintai, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan tentang fungsi kuadrat dan Pak Harto memberikan contoh-contoh soal kaitannya dengan fungsi kuadrat. Oke, bisa langsung saja kita mulai ya. Baik, kita lihat contoh 1. Diketahui fungsi kuadrat X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 24. Grafik fungsi tersebut melalui 5, P. Hitunglah nilai P. Oke, bisa dicermati anak-anak di sini. Grafik fungsi kuadrat melalui titik 5, P artinya apa ini? Artinya ini itu adalah X atau absis, ini adalah Y. Tuh, karena ini titik koordinat itu selalu X, Y. Artinya Y ya ini fx itu adalah Y. Jadi fx ini bisa diganti dengan Y sama dengan itu, Y sama dengan, bisa ditulis seperti ini. Nah, ini jadi fx nilai fungsi itu bisa dikatakan Y ini sebagai sumbu Y-nya. Sehingga untuk mencari nilai P ya kita substitusikan ini. Suatu titik koordinat melalui suatu grafik itu jika titik itu masuk di sini melalui, berarti dia memenuhi fungsi ini, memenuhi fungsi kuadrat. Misalnya di sini 10,5, berarti kalau melalui 10,5 artinya kalau digantikan angka 10 pada X, ini diganti 10, maka Y-nya nanti ketemu 5, 10,5. 5, P artinya kalau X-nya diganti 5, maka P nanti akan memenuhi ini, Y-nya di sini. P-nya itu sesuai dengan nilai Y-nya di situ. Misalnya grafik melalui titik 1000,5000, 1000,5000. Suatu grafik melalui titik 1000,5000 ini. Ini artinya bahwa titik ini adalah memenuhi persamaan ini, memenuhi persamaan ini. Kalau X-nya diganti 1000, maka Y-nya nanti ketemunya harus 5000. Ketika kok Y-nya ini tidak ketemu 5000, artinya titik ini tidak melalui grafik. Oke, bisa dipahami ya? Baik, langsung. Sehingga ini kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi X-nya 5, kita ganti dengan ini ya, Y. Jadi Y itu sama dengan 2X pangkat 2, X-nya diganti 5. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi 2X, 2 kali 5 dikurangi 24. Maaf, ini oke, tak sekalian di sini, ini sama dengan P ya. P. Y ini sama dengan P, oke, bisa dipahami. P itu sama dengan Y, Y-nya ini nanti fx, P sama dengan fx, P sama dengan Y, sama aja karena titik koordinat X, Y. Tinggal ngitung aja, berapa ini? Ya dihitung. 5 pangkat 2 itu 25. 2 kali 5 10 dikurangi 24, ini aja. Jangan hitung tuh. 25 dikurangi 10, 15. 15 kurangi 24 minus 9 tuh. Nah, jadi nilai P-nya itu. Nah, ini nilai P. Oh, kalau begitu jadi nilai P itu sama dengan negatif 9. Oke, nilai P-nya itu. Paham? Baik, terima kasih. Berikutnya nomor 2. Diketahui suatu fungsi kuadrat minus 2x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 3. Cari koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Koordinat titik balik tadi kita ulang, rumusnya adalah titik balik. Titik balik. Ini sambil mengingat lagi. Itu rumusnya adalah
minus B dibagi 2A, B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi dengan minus 4A. Ini koordinat titik balik. Itu sehingga kamu tinggal mencari satu persatu. Ini cari satu persatu juga boleh. Ini tadi adalah X, ini adalah Y. Oke, titik koordinat selalu X, Y. Oke, kita cari saja, langsung saja. Ini nilai A-nya ini. Jadi A itu sama dengan negatif 2. B-nya koefisien X. B-nya negatif 5. C itu konstan. Jadi C-nya adalah 3. Ini masukkan saja. Minus dari minus 5. Min dari min 5. Ini itu dibagi 2 kali minus 2 karena hanya itu yang depan, yang belakang B pangkat 2, B nya min 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 2 karena hanya min 2 dikalikan C, C nya 3 dibagi dengan minus 4 kali A, A nya negatif 2. Tuh, tinggal ngitung deh. Nih minus 5, min dari min 5 kan 5, 2 dikali min 2 berapa? Min 4. Jadi 5 per min 4. Jadi sudah 5 dibagi minus 4 koma, ini garing itu saja. Min 5 pangkat 2 itu 25. Tuh, dikurangi 4 kali min 2 itu min 8. Min 8 kali 3 minus 24. Oke, dikurangi minus 24. Ini dibagi dengan min 4 kali minus 8. Nah, oke, tinggal itu 5 dibagi, ya biarkan saja. Atau buat negatif 1 seperempat juga boleh. Negatif 1 1/4 koma, ya ini 49/8. 5 dikurangi minus 24 itu kan jadi plus, jadi 25 tambahi 24. Berapa? 49 tuh? 49 dibagi dengan minus 8. Ini kan 6. 6 kali ini kan 48, masih sisa 1. Jadi 1/8 gitu. Oh, kalau begitu ini positif, ini negatif. Jadi ketemunya adalah negatif 6 1/8. Inilah yang disebut dengan koordinat titik balik grafik. Koordinatnya ini. Rumusnya jangan lupa, ini selalu kamu ingat, ini rumusnya koordinat titik balik yang tadi di video pertama sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Baik, dihafalkan, tidak boleh lupa, tidak boleh bisa lupakan. Baik, langsung saja. Oke, kita sudah cukup ya. Lanjut, contoh berikutnya yang ketiga. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru setelah T detik adalah H meter. Ya, adalah H meter. Dan setelah ditentukan oleh rumus, ya ini rumusnya ini bentuknya kan fungsi kuadrat. Ini penerapan dari fungsi kuadrat. Carilah tinggi maksimum peluru. Ya, tinggi maksimum. Oke, kita lihat. Untuk menjawab, kita tuliskan rumusnya dulu. Bahwa Y optimum sudah saya berikan. Y optimum. Y optimum.
Y optimum itu bisa minimum bisa maksimum. Y optimum rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dibagi minus 4A. Masih ingat ini? Ini Y optimum. Y optimum itu bisa minimum bisa maksimum. Karena di sini koefisien X variabel pangkat 2-nya negatif, berarti ini nanti maksimum. Optimum itu bisa minimum bisa maksimum. Nah, di sini karena A-nya negatif jadi ya mesti maksimum. Karena grafiknya buka ke atas gini grafiknya. Grafiknya itu kalau digambar mesti gini. Nah, ini kan berarti maksimum deh. Maksimum. Tapi kalau grafiknya itu membuka ke bawah itu nanti minimum. Ini minimum, ini minimum. Kalau gini maksimum. Itu optimumnya. Ya sudah, ini tinggal kamu masukkan saja. Kalau itu tinggi peluru maksimumnya, ini tinggal masukkan saja. A-nya ini, A itu koefisien yang pangkat 2 itu A. Jadi ini itu A, koefisien T-nya ini B, C-nya 0, tidak ada C-nya, konstannya berarti 0. Oke, bisa dipahami tak? Ini fungsi kuadrat. Tinggal masukkan aja. Berarti B-nya ini jadi 60. 60 pangkat 2 dikurangi 4 kali minus 3 karena A-nya min 3 kali C. C-nya itu 0. Ini C-nya itu 0. Ada. Dibagi dengan 4A. Dengan 4 kali minus 3. Nah, itu 60 pangkat 2 3600 itu dikurangi berapapun kali 0 ya 0 dibagi dengan 4 kali minus ini ya maaf, min 4 ini 12 gitu. Berapa ini? 3600 bagi 12, 30 bagi 12 300 tuh. Nah, ini optimumnya ini. Jadi ini sudah ketemu ini jawabannya. Jadi tinggi peluru itu sama dengan 300 meter. Nih, tinggi peluru dicapai setelah berapa detik. Nah, ini kadang-kadang ditanyakan tuh ya, akan mencapai tinggi maksimum setelah berapa detik. Ini kan T detik. Nah, ini kalau ditanyakan itu berarti adalah mencari nilai X-nya tadi. Nah, dicapai setelah berapa detik? Dicapai setelah, harus ditanyakan setelah berapa detik. Seandainya ditanyakan begitu, maka ini rumusnya yang tadi, X tadi. X sama dengan minus B per 2A. Ini rumusnya untuk mencari nilai X maksimum. Untuk mencari nilai ketika maksimum, maka untuk mencari berapa maksimumnya dinilai berapa, ini kan titik puncak tadi kan X, Y gitu. X, Y itu tadi itu titiknya. X nya adalah ini rumusnya, Y nya adalah ini gitu. Ini memang titik balik maksimum itu X, Y.
titik balik itu X, Y. X-nya itu ini min B per 2A, Y-nya adalah ini gitu. Oke, sampai setelah berapa detik sudah tinggal ngitung saja. Min B jadi minus 60 dibagi 2 kali minus 3. Tuh. Berapa yaitu negatif 60. Nih B-nya kan ini tadi. Nilai B-nya itu ini kan. Ini koefisien T. Pokoknya yang tidak ada kuadratnya koefisien, yang tidak ada kuadratnya itu B, koefisien dari yang ada kuadratnya itu adalah A. Itu bagi dengan negatif 6. Itu 10. Apa artinya ini? Dicapai setelah berapa detik? Ya ini setelah 10 detik itu. Jadi ini X-nya itu dalam bentuk T di sini. Variabelnya T. Jadi ini detik. Satuannya detik. Jadi X di sini mewakili T loh ya. Ini T dalam hal itu karena fungsinya dalam T. Kalau X ya di sini X, tapi kalau di sini T tentunya di sini fungsinya ya T. Jadi ini T sama dengan min B per 2A. Tergantung variabel dalam fungsi kuadrat itu. Demikian anak-anak bisa difahami kaitannya dengan contoh soal yang ada 3 di sini. Oke. Kalau sudah paham, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.